Shalom. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di Markus 1 di ayat 35 sampai 39. Saya ulangi, firman Tuhan hari ini yang terdapat di Markus 1 ayat 35 sampai 39. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih membaca di tempat duduk. Markus 1 ayat 35 sampai 39, inilah firman Tuhan. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil di dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Baik, di dalam kehidupan kita sehari-hari atau di dalam renungan kita hari ini, kita bisa melihat pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Pengajaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Di dalam renungan kita juga hari ini, saya memberi tema kepada kita, yaitu bekerja untuk memberitakan Injil. Berbicara tentang bekerja, tentunya kita bisa melihat seorang pekerja atau dalam persiapan bekerja kita pasti ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Saya ambil contoh, ketika kita sedang membangun sebuah rumah, tentunya kita hal-hal pertama yang kita lakukan adalah mencari biaya atau dana. Setelah kita mencari dana, tentunya kita akan setelah kita mencari dana sudah terkumpul, kita akan mencari orang-orang yang atau tukang-tukang bangunan yang bekerja untuk membangun gedung rumah kita. Setelah kita menemui mereka, kita sudah mendapat biaya, tentunya kita akan membeli bahan-bahan yang diperlukan dalam pembangunan kita itu. Kita akan membeli baik semen dan lain sebagainya, bahan-bahannya. Setelah itu barulah kita akan bekerja. Bapak Ibu yang saya kasihi dan saya cintai, ketika kita berbicara tentang bekerja untuk memberitakan Injil, tentunya ada hal-hal dan persiapan-persiapan yang mesti kita lakukan sebelum memberitakan Injil. Kita bisa melihat bahwasanya ketika Yesus mengajar, ada hal-hal yang ditunjukkan kepada kita, yang ditunjukkan kepada murid-muridnya, terlebih untuk kita sekarang yang mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga dengan kita, orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Kita dituntut untuk bekerja memberitakan firman Tuhan. Dan di dalam renungan kita hari ini, kita akan membahas bagaimana caranya kita memberitakan Injil Tuhan. Markus memberikan 3 cara bagaimana bekerja untuk memberitakan Injil. Hal yang pertama adalah meminta pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, menghidupi visi dari Tuhan. Yang ketiga, melangkah ke tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu meminta pertolongan Tuhan. Cara yang diberikan kepada kita yang pertama adalah kita bekerja dalam memberitakan Injil adalah meminta pertolongan Tuhan. Berbicara tentang doa,
teladan hidup kita adalah Yesus Kristus. Kita bisa melihat di ayat 35 berbicara tentang Yesus berdoa di pagi hari. Pagi-pagi buta, masih gelap, Yesus bangun dan berdoa. Untuk apa? Yesus berdoa kepada Allah, Bapaknya, ya untuk mungkin untuk supaya memberikan kekuatan, dikuatkan, atau mungkin ini cara Tuhan supaya kita bisa melihat, karena Tuhan adalah contoh kita, karena Tuhan adalah teladan hidup kita. Kalau di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, terkadang di dalam kesibukan kita melupakan persekutuan kita kepada Tuhan, melupakan persekutuan kepada Tuhan, dan melupakan hal-hal saat melupakan saat-saat teduh kepada Tuhan, terutama berdoa. Bahkan sangat susah ketika kita sudah lelah, sudah bekerja satu hari dan tidur nyenyak, bangun pagi, kadang kita susah bangun. Karena apa? Karena sudah alasannya lelah, kemarin saya sibuk gitu. Tapi kita melihat Yesus di tengah kesibukannya, di tengah kesibukan Yesus sedang melakukan pekerjaannya, melakukan penginjilan, melakukan pengobatan kepada orang-orang. Tidak pernah melupakan yang namanya berdoa. Hal yang serupa dengan kita juga. Terkadang kita orang percaya yang sudah hidup di dalam Yesus Kristus, di tengah kesibukan kita alami yang terkadang kita melupakan persekutuan. Apalagi kita merupakan, kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Kita diajak untuk mengikuti teladan hidup kita, mengikuti Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita setiap kegiatan kita mengawalinya dalam doa. Mengawali dalam doa, meminta pertolongan dari Tuhan, meminta bimbingan Tuhan, meminta penyertaan Tuhan ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Apalagi kita sebagai orang percaya, tentunya kita meminta pertolongan Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan ketika kita mengabarkan Injil, bekerja untuk memberitakan Injil. Ada banyak hal-hal sekali tantangan di luar sana ketika kita memberitakan Injil. Tentunya ketika kita melihat di Matius, di Amanat Agung dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di situ dikatakan, jadikan ada pemuridan yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan Yesus kepada kita. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan renungan kita hari ini mengajak kita supaya bisa menjadi orang-orang dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita memberitakan Injil, banyak tantangan di luar sana. Apalagi saudara-saudara kita yang di luar sana mendengar ketika kita memberitakan firman Tuhan, banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang percaya harus mengawalinya dengan doa. Bukan berarti ketika kita mengabarkan Injil, cuma itu saja yang kita lakukan, baru kita berdoa. Bukan. Setiap kegiatan kita, apapun yang kita lakukan, kita harus berdoa. Tuhan memberikan teladan kepada kita, karena Yesus Kristus adalah teladan hidup kita. Bagian yang kedua, ketika kita menjadi seorang pemberita Injil, kita harus menghidupi visi Tuhan. Di dalam ayat 38 dikatakan, karena yang bagian terakhir, karena untuk itu aku datang. Sangat menarik kita bisa membahas maksudnya. Di awal Yesus datang,
visinya itu sudah ada, yaitu untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan Injil supaya orang-orang diselamatkan. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sebagai orang percaya, kita harus memberitakan Injil. Kita harus menghidupi visi dari Allah. Karena itulah tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Dan hari ini saya mengajak kita semua supaya kita menjadi orang-orang yang percaya yang bisa menghidupi visi dari Tuhan. Tentunya ada pertanyaan, bagaimana kita menghidupi visi dari Allah atau dari Tuhan Yesus? Tentunya kita harus belajar menggali firman Tuhan supaya kita bisa memahami, bisa mengerti apa visi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat tentang penginjilan, menjadi pekerja, seorang pekerja memberitakan firman, memberitakan keselamatan, memberitakan Yesus Kristus, menjadi saksi Yesus Kristus di luar sana. Itulah cara kita untuk menghidupi visi dari Tuhan. Karena dalam kehidupan Yesus Kristus mengajak kita untuk menginjili. Itulah visinya. Dan ketika Yesus sudah bangkit pergi ke surga, kita harus menghidupi visi dari Tuhan. Yang ketiga, ketika kita melangkah, ketika kita berbicara tentang bekerja menjadi seorang pemberita Injil, kita harus melangkah ke tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa pergi dari tujuan kita atau tujuan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan, meminta perlindungan Tuhan. Tapi ketika kita sudah berdoa, tentunya kita harus berjalan. Tentunya kita harus menghidupi visi Allah karena kita sudah berdoa. Sama halnya dengan pembangunan. Ketika kita sudah mulai membangun, ketika kita sudah mulai sudah mempersiapkan semuanya, bahan-bahannya sudah siap, biaya sudah cukup, tentunya kita tidak akan berdiam diri. Kita akan membangun rumah kita. Begitu juga dengan ketika kita menjadi seorang pekerja untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Kita sudah berdoa, kita sudah ada niat menjalankan visi Tuhan. Tetapi hal yang kita mengajak kita untuk bergerak, tidak berdiam diri dalam satu tempat. Yesus dalam ayat ini, khususnya di ayat 39, mengajar di seluruh Galilea, bukan satu tempat saja. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, ayo kita bekerja, ayo kita pergi ke tempat-tempat lain, langsung mengajar di rumah-rumah ibadat, langsung mengajar di tempat-tempat yang banyak orang. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Di dalam pendahuluan yang saya katakan tadi tentang bangunan, kita tidak akan berdiam diri, menunggu lama, pastinya kita akan membangun langsung. Hal yang sama dalam kehidupan kita. Kita harus bekerja ketika kita sudah berdoa, bekerja langsung. Pekerjaan apa? Pekerjaan memberitakan firman Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita menjadi seorang pekerja untuk memberitakan Injil Tuhan, maka 3 hal ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu meminta pertolongan Tuhan, menghidupi visi dari Tuhan, dan yang terakhir, melangkah ke tempat yang ditetapkan Tuhan. Kita yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus haruslah tetap bekerja untuk memberitakan Injil Tuhan, supaya orang-orang bisa mendengar, orang-orang di luar sana bisa mendengar firman Tuhan dan mereka dapat diselamatkan. Lalu pertanyaannya untuk kita, maukah kita bekerja untuk memberitakan Injil Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara menjawab dalam hati masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa.